Mata kuliah Metodologi Pembelajaran Biologi tentang Inovasi dalam Pendidikan dengan ide inovasi tentang 10 minutes a day reading, disusun oleh Fitri Yuningsih, dosen mata kuliah Dr. Zul Yusri MP. Adapun ide dalam inovasi, di sini saya mengambil ide tentang 10 minutes a day reading, 10 menit membaca sehari. Karena kita ketahui bahwa minat baca masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan untuk memberi solusi bagi kehidupan. Walaupun sangat sulit untuk meningkatkan minat membaca masyarakat Indonesia, setidaknya kita mampu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membaca. Adapun latar belakang ide ini menyebutkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan diungkapkan oleh Kantor Perpustakaan Nasional baru-baru ini, yang menyebutkan 90% penduduk Indonesia berusia di atas 10 tahun tidak gemar membaca buku dan lebih memilih menonton televisi. Sementara sisanya gemar membaca adalah anak-anak berusia sampai 10 tahun. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Sementara di negara maju, umumnya warga gemar membaca. Setiap orang tercatat membaca 20 hingga 30 judul buku setiap tahunnya. Di Indonesia, tiap orang membaca paling banyak 3 judul buku dan mayoritas anak-anak. Untuk perbandingan, kita ketahui negara maju dan negara kita. Negara maju sibuk dengan membaca, sedangkan negara kita sibuk dengan isi status, main gadget, dan nonton televisi. Kenyataan mengatakan bahwa budaya membaca di Indonesia sangatlah rendah. Data-data survei menunjukkan masyarakat Indonesia menempati posisi terendah di Asia dalam budaya membaca. Rendahnya budaya baca ini tidak hanya terjadi di kalangan pelajar, mahasiswa, guru, bahkan dosen dan akademisi yang mestinya dekat dengan aktivitas membaca ternyata berbanding terbalik. Adapun untuk subjek uji coba di sini, yang pertama peserta didik yaitu SD, SMP, SMA maupun sederajat. Yang kedua mahasiswa. Yang ketiga guru. 4 dosen. 5 akademisi dan masyarakat. Adapun untuk subjek uji coba yang diutamakan yaitu peserta didik khususnya pada tingkatan SD. Karena pada tingkatan SD atau sekolah dasar itu sebagai lembaga pendidikan yang memberikan fondasi bagi lembaga pendidikan di atasnya, sangat penting untuk menumbuhkan budaya membaca di kalangan siswa. Adapun kelayakan ide, untuk ide membaca 10 menit setiap hari di sekolah sangat baik diterapkan pada peserta didik, khususnya tingkat SD atau sekolah dasar, secara umum di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya mampu mengajarkan kebiasaan membaca pada siswa yang akan terus dibawanya sampai dewasa. Ide membaca ini sudah diterapkan oleh negara Jepang yang telah berlangsung cukup lama, yakni sekitar 30 tahun yang lalu.
dan ide tersebut telah berhasil diterapkan. Melihat dari tingkat berhasilnya negara Jepang menerapkan kegiatan membaca tersebut, membuat saya termotivasi untuk menerapkan ide membaca 10 menit setiap hari di sekolah, sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Adapun kelebihan atau plus dari ide membaca ini, yang pertama dapat menstimulasi mental, yang kedua dapat mengurangi stres, yang ketiga menambah wawasan dan pengetahuan, 4 dapat menambah kosakata, 5 dapat meningkatkan kualitas memori, 6 melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa. 7 dapat memperluas pemikiran seseorang, 8 dapat meningkatkan hubungan sosial, 9 dapat membantu kita untuk terhubung dengan dunia luar, 10 dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif, 11 dapat memperluas pemikiran seseorang, 12 melatih untuk dapat menulis dengan baik. Adapun kelemahan ide ini, di mana beberapa orang menilai bahwa kegiatan ini terlalu behavioristik, di mana terdapat reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman dalam pelaksanaan aturan tersebut. Namun, pembiasaan yang dilakukan dari tingkat sekolah dasar dinilai cukup efektif karena dilakukan pada anak-anak sejak usia dini. Nilai penting membaca. Adapun pepatah mengatakan bahwa waktu yang tepat untuk menanamkan kebiasaan baik dan nilai-nilai dalam diri seseorang adalah mulai dari masa kecilnya. Keterampilan membaca meningkatkan kemampuan anak untuk memahami berbagai konsep dengan mudah. Membaca juga meningkatkan kosakata seseorang, perintah pada bahasa, dan kemampuan komunikasi. Tren menunjukkan bahwa anak yang membaca mampu berkonsentrasi pada pelajaran mereka dan lebih baik daripada mereka yang tidak. Lebih penting lagi, kemampuan membaca secara langsung berkaitan dengan kemampuan menulis yang baik. Seseorang yang tidak membaca akan selalu mengalami kelangkaan kata ketika menulis. Adapun tahap pelaksanaan, yang pertama mengintegrasikan pengembangan minat baca dalam kurikulum sekolah. Kedua, mengoptimalkan keberadaan perpustakaan. Ketiga, menyediakan buku pada fasilitas umum. Yang keempat, mengembangkan wisata membaca. Pelaksanaan. Yang pertama, mengajarkan anak membaca. Di sini proses pembelajaran senantiasa diarahkan agar minat baca anak bisa tumbuh. Berikan bimbingan cara membaca sejak dini. Kedua, membiasakan anak membaca. Di sini biasakan anak selalu menggunakan waktu luangnya untuk membaca buku. Tumbuhkan pada diri siswa bahwa membaca itu sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan waktu 10 menit sebelum pelajaran dimulai untuk membaca juga merupakan salah satu upaya agar membaca menjadi kebiasaan. Ketiga, menjadikan karakter. Kebiasaan membaca yang terus-menerus dilakukan lama-lama akan menjadi karakter, sehingga dimanapun siswa berada akan otomatis bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk membaca. Selain itu, proses pembelajaran hendaknya diusahakan agar mengarah pada pembentukan karakter peserta didik untuk rajin membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan sumber bacaan yang lain.
4. Budaya membaca. Dengan tumbuhnya minat membaca yang dilaksanakan dan dilatih terus-menerus menjadi kebiasaan, lama-lama akan menjadi karakter dan akhirnya budaya membaca itu akan bisa terwujud. Jika budaya membaca sudah bisa tumbuh di masyarakat kita, maka masyarakat pembelajaran yang cerdas tentu juga akan bisa terwujud. 5. Mengoptimalkan keberadaan perpustakaan. Keberadaan perpustakaan menjadi prioritas utama dalam penyediaan fasilitas di lembaga pendidikan. 6. Menyediakan buku pada fasilitas umum. Salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca anak adalah dengan memberikan kemudahan buat anak untuk mendapatkan buku. Sehingga tidak hanya di sekolah, di tempat-tempat menunggu pun terdapat fasilitas buku-buku. Misalnya di ruang tunggu biasanya tersedia buku-buku bacaan untuk anak, sehingga saat menunggu, anak-anak bisa membaca buku-buku tersebut atau orang tua membacakannya. 7. Mengembangkan wisata membaca. Ketika hari libur, orang tua bisa mengajak anak-anak mereka ke perpustakaan kota untuk meminjam buku, ketimbang membawa anak belanja di mal atau pasar. Sebuah kebiasaan yang pada akhirnya akan membentuk persepsi baru pada anak, bahwa membaca pun menjadi salah satu kegiatan berwisata yang menarik. Untuk melaksanakan ide 10 minutes a day reading atau 10 menit membaca sehari bisa diterapkan dan dilaksanakan secara umum di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita dapat bercermin bahwa menumbuhkan budaya baca pada anak membutuhkan dukungan yang bersifat menyeluruh dari semua komponen, baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat. Ketika terjadi sinergitas yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, maka upaya untuk membentuk budaya baca di masyarakat kita bukanlah suatu hal yang sulit. Adapun di dalam ajaran Islam juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa membaca merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Adapun untuk harapan ide inovasi ini, di mana dengan adanya gerakan membaca diharapkan lama-lama anak akan merasa membaca sebagai kebutuhan dan menjadi kebiasaan sehingga membentuk karakter anak. Kalau anak sudah merasa membaca sebagai kebutuhan, maka niscaya budaya membaca akan tumbuh dengan sendirinya. Mari kita tumbuhkan budaya membaca di sekolah dengan mengadakan gerakan membaca dan menyediakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk menyediakan membaca sebagai budaya di sekolah. Tanpa adanya penyiapan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini, mustahil kita bisa meraih generasi emas pada tahun 2045. Semoga budaya membaca di sekolah bisa menjadi awal pembentukan generasi yang berkualitas dan tahun 2045 generasi kita bisa bersaing dengan negara lain dan benar-benar menjadi generasi emas. Semakin banyak yang kamu baca, semakin banyak yang kamu tahu. Semakin banyak yang kamu tahu, akan semakin sering kamu belajar. Semakin banyak belajar, akan semakin berilmu. Semakin berilmu, makin banyak relasi. Semakin banyak relasi, maka akan semakin mudah bagi kita untuk sekedar mengelilingi dunia ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membaca inovasi dalam pendidikan yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.